Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Injili dan bersama kami akan memaparkan dari Saudari Esther tentang penebusan terbatas. Nah, waktu dan tempat kami persilakan untuk Saudari Esther. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang penebusan terbatas. Namun sebelumnya kita akan melihat latar belakang terlebih dahulu, mengapakah ada yang disebut dengan latar belakang. Jadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak baik, sehingga manusia memerlukan yang disebut dengan juru selamat, karena manusia sendiri tidak mampu menebus dirinya sendiri untuk bisa selamat. Jadi dengan itu Allah sendiri membuktikan kasihnya kepada manusia dan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang-orang yang sudah berdosa bisa diselamatkan, atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara manusia dengan Allah bisa baik kembali. Nah, kita dapat melihat juga dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam hal ini Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penebusan. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, penebusan itu kata dasar tebus yang berarti membeli kembali atau membayar uang dan sebagainya. Jadi di dalam Alkitab penebusan ini juga dimaksud bahwa Yesus sendiri datang ke dunia untuk menebus manusia-manusia yang berdosa. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa manusia itu tidak mampu menebus dirinya sendiri. Nah, yang disebut dengan penebusan terbatas ini ada dua versi dalam pemandangan orang-orang, bahwa ada yang mengatakan penebusan itu versinya universal atau penebusan secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini ketika pemandangan ini saya berpikir saya sendiri tidak pro. Kenapa saya berpikir harus demikian? Karena tidak mungkin Allah itu menebus semua manusia yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Jadi menurut saya penebusan terbatas dalam hal ini, saya percaya yang namanya penebusan terbatas. Nah, namun dalam hal ini bukan berarti Allah memilih orang-orang yang sudah ditentukannya. Yang sudah ditentukannya ini yang harus dipilih. Berarti itu Allah itu enggak adil dong. Kok Allah memilih hanya sebagian orang saja yang Dia mau, yang suka-suka Tuhan. Jadi dalam hal ini penebusan terbatas menurut saya bagi barang siapa yang percaya kepada Allah akan ditebus. Seperti pada Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga di mana dikatakan dalam hal itu bahwa di dalam Dia Allah telah memilih sebelum dunia dibentuk. Namun dalam hal ini Allah sudah memilih orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu siapakah orang-orang yang akan dipilihnya, orang-orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus, dan itu akan dipredestinasikan nantinya. Nah, dalam hal ini saya percaya penebusan terbatas barang siapa yang percaya kepada Yesus akan ditebus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan ditebus. Namun mungkin kita bertanya, apakah tujuan Yesus itu menebus manusia? Nah, tujuan Yesus untuk menebus manusia-manusia yang berdosa ini supaya manusia itu dapat diselamatkan, dapat memperoleh hidup yang kekal kelak. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam pemaparan saya yaitu bahwa penebusan terbatas ini adalah penebusan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi mereka percaya, dalam kutip, tetap percaya kepada Yesus, sehingga Allah memilih sebagian dari orang-orang tersebut, hanya orang yang percaya, bukan secara keseluruhan, karena tidak semua manusia itu percaya kepada Tuhan. Nah, demikian, mungkin kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Esther untuk pemaparan yang sangat luar biasa tentang penebusan terbatas. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan. Dan penebusan terbatas berarti dalam kata lain, kalau kita secara manusia, penebusan terbatas seperti yang tadi disampaikan, Allah memilih hanya sebagian. Nah, kalau dibilang
sebagian berarti hanya orang yang terpilih. Dalam arti di sini kalau kita sebagai manusia berarti Allah itu tidak adil dalam pemilihan untuk keselamatan. Menurut saya emang secara logika ya, secara manusia tentu kita berpikir bahwa emang Allah itu tidak adil. Tetapi justru ketika manusia dipilih sebagian atau misalnya terbatas, itu Tuhan menunjukkan keadilannya, di mana misalnya orang ini tidak percaya kepada Tuhan, berarti dia tidak dipilih dong. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia dipilih. Berarti dalam hal ini penebusan itu terbatas. Bagi orang-orang percaya justru Allah menunjukkan keadilannya. Bagi siapa yang tidak percaya tidak ditebus, tapi orang yang percaya akan ditebus. Nah, itu maksudnya penebusan terbatas. Apalagi masih ada yang kurang dipahami kepada Ibu Angel, kami persilahkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih ciri-ciri dari orang yang telah mendapatkan penebusan itu? Penebusan terbatas yang tadi. Kalau menurut saya orang yang sudah ditebus itu ciri-cirinya ya sudah lahir baru, sudah menerima Yesus, sudah diberi kerajaan oleh Roh Kudus, hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin masih ada. Oke, mungkin sampai sini aja untuk saya menanggapi dari materi penebusan terbatas ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dan salam Injili.